Morning everyone. Today we will talking about our topics, yaitu tentang pemanasan global. Ya. Ini adalah bab 9, pembahasan baru untuk pertemuan kali ini. Dan pembahasan ini akan sedikit singkat saja. Kita masuk ke pengertian dari pemanasan global itu sendiri, yaitu peristiwa meningkatnya suhu rata-rata pada lapisan atmosfer dan permukaan bumi. Pada 1 abad terakhir ini, suhu bumi meningkat 0,6 derajat Celcius. Peningkatan tersebut terlihat sangat kecil, tapi memberikan dampak yang sangat besar bagi kehidupan yang ada di bumi. Hal yang bisa kita rasakan dari efek pemanasan global yaitu adalah pergantian musim yang tidak dapat terprediksi lagi, kemudian bencana banjir dan kekeringan di tempat yang tidak biasa, dan yang ketiga adalah terumbu karang memutih. Ada beberapa penyebab, bukan beberapa ya, tapi satu poin penting sebenarnya penyebab dari pemanasan global adalah meningkatnya gas rumah kaca di atmosfer yang memerangkap panas. Gas rumah kaca ini akan kita bahas pertemuan selanjutnya. Kita fokus kepada bagian dari atmosfer terlebih dahulu. Lalu apa itu atmosfer? Yaitu adalah lapisan udara yang menyelimuti bumi. Terdiri dari troposfer, stratosfer, mesosfer, dan eksosfer. Ya. Ini adalah maksudnya ada termosfer lagi. Kemudian eksosfer adalah lapisan yang paling luar. Ini adalah lapisan atmosfer tersebut berdasarkan kedudukannya, ya, di mana troposfer adalah lapisan terdalam paling dekat dengan bumi. Lapisan ini berjarak hingga 12 km dari bumi, ya. Rata-ratanya 12 km. Udara masih terbilang stabil di troposfer dan tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin. Kemudian kita masuk pada stratosfer, yaitu lapisan kedua tepat di atas troposfer. Ketinggiannya 12-60 km. Pada lapisan atmosfer terdapat bahan sulfat yang mempengaruhi terjadinya hujan. Selain itu, stratosfer terbilang istimewa karena terdapat lapisan ozon. Lapisan ozon berfungsi menghalau sinar matahari yang tentunya tidak ada lapisan ozon yang sangat panas. Oke. Kemudian ada di atasnya lagi yaitu mesosfer, yaitu lapisan ketiga yang letaknya di tengah lah, ya. Lapisan ini terletak di antara stratosfer dan termosfer yang ketinggiannya 60-80 km. Yang perlu kamu ketahui bahwa lapisan mesosfer suhu udara makin tidak stabil. Setiap jarak 100 meter suhu udara akan turun 0,4 derajat Celcius. Puncaknya bisa mencapai minus 120 derajat Celcius. Nah, jika ada meteor jatuh dengan suhu yang panas sekalipun akan pecah berkeping-keping saat memasuki lapisan yang satu ini. Ya, ini yang membuat bumi bisa terlindungi dari terpaan meteor. Oke, yang selanjutnya ada termosfer atau disebut juga dengan ionosfer, ya. Lapisan ini biasanya disebut juga dengan ionosfer, berada di ketinggian 80-375 km. Mengapa dikatakan ionosfer, ya kan? Karena lapisan ini terjadi ionisasi yang diakibatkan dari radiasi sinar matahari. Nah, karena adanya ionisasi ini, radio komunikasi yang kita gunakan sehari-hari dapat dipantulkan kembali ke bumi. Oke, yang terakhir adalah lapisan terluar yaitu eksosfer, lapisan yang paling jauh dari permukaan bumi. Lapisan ini berada ketinggian 500-1000 km. Suhu udara pada lapisan ini bisa mencapai 2200 derajat Celcius, ya, bukan minus, ya. Udah panas berarti. Pada lapisan ini kandungan gas utamanya adalah hidrogen, dan lapisan ini udaranya sangat tipis, menjadi pelindung bumi yang terluar. Lapisan eksosfer merupakan lapisan yang paling mengerikan karena pada lapisan ini terjadi kehancuran meteor dan benda luar angkasa lainnya. Itulah penjelasan sedikit mengenai lapisan atmosfer, ya, berdasarkan kedudukan dan ketinggiannya. Kemudian kita masuk pada kandungan atmosfer dan manfaatnya. Atmosfer mengandung yaitu CO2. Sebenarnya banyak lagi, ya, kandungan dari atmosfer ini, cuman ini singkatnya aja. Yang kita tahu, CO2 adalah sebagai respirasi untuk tumbuhan untuk melakukan fotosintesis. Semua tumbuhan memerlukan karbon dioksida. Kemudian oksigen yang dibutuhkan oleh makhluk hidup, ya, yang tidak bisa menghasilkan makanan sendiri, yang kita sebut dengan heterotop, ya. Sedangkan tumbuhan adalah
Ayo apa? Ya autotrof yang bisa menghasilkan semangat sendiri. Kemudian nitrogen untuk mempercepat pertumbuhan tanaman dan masih banyak fungsinya lain. Banyak sekali fungsi dari nitrogen. Hidrogen ambil satu fungsinya sebagai bahan bakar roket, mengisi balon, terbang dan lain-lain. Ya, jadi kalau biasa kamu beli balon bisa terbang, kan ada tuh yang bisa melambung gitu, isinya adalah hidrogen. Ya. Kalau kamu isi pakai napas nggak bakal bisa terbang. Oke, manfaat dari atmosfer. Apa ya manfaatnya? Yang pertama, melindungi bumi dari berbagai penerangan, sudah pasti sudah terjelaskan tadi. Kemudian atmosfer dapat menjaga suhu udara ekstrim antara siang dan malam. Atmosfer membantu memantulkan gelombang radio sehingga dapat dimanfaatkan untuk di berbagai bidang. Kemudian menyerap sebagian dari radiasi matahari dan sinar ultraviolet yang memiliki dampak buruk bagi kehidupan manusia. Dengan adanya atmosfer di bumi, berbagai iklim dan cuaca seperti air hujan, salju, musim dingin, musim panas, atmosfer juga menjadi sarana pembakaran. Oke, sekian pembahasan singkat kita hari ini.